Silakan Pak Michael Tene. Baik, mungkin nggak kita punya kedutaan atau duta besar yang mengurusi masalah itu? Terima kasih. Sebelum saya masuk itu, saya ingin menyampaikan perspektif kita mengenai masalah Palestina itu sendiri. Tadi saya sudah singgung perspektif pemerintah Indonesia dan juga dalam konteks hubungan internasional. Masalah Palestina ini dilihat sebagai masalah pendudukan, kolonialisme, penjajahan. Itu sebabnya dukungan terhadap Palestina datang bukan hanya terbatas dari negara-negara Islam, negara-negara Afrika, negara-negara Asia, negara-negara Amerika Latin yang mayoritas beragama Nasrani misalnya dan lain-lain. Semua mendukung Palestina karena ini adalah contoh kasus masih terjadinya penjajahan oleh satu negara terhadap negara lain. Ya. Ini konteksnya yang dari perspektif pemerintah, dan oleh sebab itu saya katakan tadi, konstitusi kita jelas menyatakan kita anti penjajahan. Oleh karena itu kita selalu konsisten mendukung upaya kemerdekaan bangsa Palestina. Nah, mengenai kedutaan pembukaan perwakilan kita di Ramallah atau di Palestina, ini memang sudah lama dalam proses ya diupayakan ya. Hanya memang di sini permasalahannya adalah kita tidak mau mengakui Israel. Nah, kita tahu bahwa wilayah Palestina adalah wilayah yang diduduki oleh otoritas Israel ya. Sehingga kalau kita akan membuka kantor perwakilan di Ramallah atau di bagian lain di Palestina, kita harus berurusan dengan pemerintah Israel. Harus ada komunikasi dan sebagainya. Ya. Sementara kita jelas posisi kita. Selama bangsa Palestina belum merdeka, selama belum bebas dari penjajahan, dari pendudukan, kita tidak akan mengakui Israel. Tidak akan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak punya hubungan dengan Palestina. Jadi perwakilan kita yang ada di Amman, di Jordan, itu merangkap perwakilan Indonesia untuk Palestina. Dan kita jelas sejak Palestina menyatakan kemerdekaannya tahun 80-an itu kita justru sudah membantu membuka kedutaan Palestina di Jakarta, ya di Jakarta, dan kita akan terus konsistensi kita saya kira sudah sangat jelas dalam kita membantu mendukung perjuangan Palestina. Okay. Saya punya usul ya, mumpung ada Pak Michael di sini. Saya berapa kali ke Amman dan bertemu dengan dubes kita di Jordan yang merangkap untuk Palestina juga. Saya kira kalau melihat perkembangan situasi akhir-akhir ini, saya kira tidak efektif karena dia akan sangat sulit berurusan dengan orang Palestina yang di Gaza. Saya sekarang lebih berpikir secara politis, kita mengangkat duta besar yang khusus untuk Palestina, tapi berkedudukan di Jakarta. Sehingga kemudian kita bisa... Bukannya lebih jauh itu, secara fisik lebih jauh? Kita bisa buka des, katakanlah Palestina Gaza di Kairo, buka des Palestina di Amman itu untuk yang tepi barat. Jadi persoalan-persoalan teknis biar diselesaikan oleh dua KBRI kita. Tapi secara politis kita naik satu tingkat, maju satu langkah, dan kita bisa ikut berbagai pertemuan internasional tentang Palestina dengan mengirimkan duta besar kita dari Jakarta. Itu jauh akan lebih besar makna politisnya daripada kita berikan perangkapan dengan dubes kita di Jordan. Ya, ini untuk pemerintahan sekarang atau pemerintahan akan datang? Kalau sekarang saya kira ini investasi yang luar biasa. Kan dalam koalisi yang ini kah? Yang kira-kira... Salah satu koalisi. Kalau menang nanti akan seperti itu apa enggak, pertanyaannya dokter gitu. Jadi begini, kita harus tahu persoalan Israel ini kan krusialnya di sini. Ini one state solution atau two state solution gitu. Bagi orang politisi pasti dia memikirkan two state solution, ya. Tapi maksudnya apa one two state solution itu seperti berarti apa? Maksudnya ada negara Palestina, ada negara Israel gitu. Nah, tapi kalau kita kaji persoalan konflik Israel-Palestina ini memang tidak lepas dari persoalan ideologi. Ya, bagi orang politik ideologi itu enggak boleh, karena harus ada win-win solution. Tapi ingat, orang Israel itu fundamental di dalam ideologi. Jadi konsep we are the chosen people, we have the promised land, itu betul-betul mereka pegang. Dan tanah yang dijanjikan tuh tetap itu semua itu jadi hal yang sakral. Nah, jadi hal sakral. Jadi kalau mau kita melakukan, jadi kan gini, ada jangka pendek. Jangka pendek sekarang berhentikan dulu perang lah. Berikan bantuan kemanusiaan, berhentikan pertempuran, selamatkan orang luka-luka. Jangka panjang, ya kita harus melakukan negosiasi-negosiasi. Ya, jangka selanjutnya yang lebih panjang lagi, ya harus dipikirkan one state atau two state gitu. Nah, kita harus mengkaji persoalannya yang lebih dalam. Gitu. Pak Jose, kalau menurut hemat saya, kita sebagai bangsa Indonesia sebaiknya tidak terperangkap di dalam isu one state solution atau two state solution. Kita fokus membela rakyat
Palestina. Karena one state solution adalah isu yang dikembangkan oleh Hamas, two state solution dikembangkan oleh Fatah. Kita tidak perlu masuk kepada itu, kita cukup concern membela bangsa Palestina. Gimana Pak? Saya kira kalau kita konsisten dengan pernyataan tadi bahwa ini adalah kenyataan Israel menjajah tanah Palestina gitu. Kalau konsisten dengan pernyataan itu, maka mestinya kita menolak apa yang disebut two state solution. Sebab kalau kita menerima solusi itu, solusi dua negara, itu sama artinya kita mengakui perampok, mengakui penjajah atas wilayah kita. Baik. Coba bayangkan kalau ada negara mengambil wilayah kita, Indonesia ini. Maukah Atau pekarangan kita diambil begitu ya? Diambil. Maukah kita kemudian Hidup bersebelahan. Hidup bersebelahan, dianggap sebagai tetangga. Tentu tidak mau. Karena itu saya kira ini harus jadikan pegangan bahwa kita tidak boleh bergeser sedikit pun dari pendirian bahwa ini adalah penjajahan. Pak Michael Teddy, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu otomatis juga kita tidak mengakui negara Israel atau bagaimana? Ya, betul. Kalau kita tidak punya berarti kita diplomatik, politiknya one state. Seharusnya begitu. Kita tentunya ini masalah jelas seperti yang digambarkan oleh Pak Najib tadi. Ada berbagai pandangan mengenai bagaimana penyelesaian akhir dari Palestina. Saat ini yang sudah diterima juga oleh bangsa Palestina adalah adanya penyelesaian two state solution, satu negara Israel, negara Palestina yang hidup berdampingan dalam damai dan dalam situasi yang aman. Ya. Nah, namun ini yang sekarang sedang diperjuangkan di forum-forum internasional. Negosiasi antara pihak Palestina pun dengan pihak Israel adalah dalam konteks itu, ya, dua negara. Kita tentunya akan mendukung apa yang menjadi keinginan dari bangsa Palestina. Ya, itu yang saya kira bukan kita harus kita yang memaksakan kehendak kita, tapi kita dengarkan apa yang mereka inginkan dan kita berikan dukungan penuh pada apa yang diinginkan oleh isu One China Policy begitu. Palestina. Ya. Jadi One China Policy itu karena Cina daratan menghendaki satu Cina dan kemudian kita juga mengamini itu. Tentunya ini kan masalah ini yang pertama dan yang harus diperhatikan adalah aspirasi bangsa Palestina itu sendiri, ya. Dan kita akan memberikan dukungan kita terhadap aspirasi yang legitimasi yang legit dari bangsa Palestina itu sendiri, ya. Tapi saya kira sekali lagi ini seperti yang sampaikan Pak Najib tadi, fokus kita dalam krisis kali ini adalah untuk segera menghentikan kekerasan dan memberikan bantuan kemanusiaan. Sedikit tambahan mengenai masalah perwakilan kita di Ramallah. Saat ini memang yang sedang digulirkan adalah konsep konsul kehormatan. Konsul kehormatan itu adalah konsul yang merupakan warga Palestina sendiri yang akan mewakili kepentingan Indonesia di Palestina. Ini sedang bergulir dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ini bisa segera diwujudkan. Jadi kita bisa punya pijakan tetap di Ramallah. Komunikasi dengan pihak Palestina itu berjalan terus. Sebagai contoh, kemarin waktu krisis berlangsung, Menteri Luar Negeri kita langsung berkomunikasi langsung dengan Menlu Palestina, menanyakan apa yang dibutuhkan oleh Palestina saat ini dan bagaimana cara yang paling efektif untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu dalam kondisi seperti ini. Jadi meskipun kita tidak punya perwakilan diplomatik langsung di Ramallah atau di Palestina, tapi komunikasi itu sangat langsung dengan dilakukan dan intensif dilakukan dengan pihak Palestina. Baik. Jadi ini ada silakan. Ya. Silakan Pak Ismail. Saya ingin mengingatkan saja bahwa kembali kepada prinsip tadi, ini wakaf milik kaum muslimin. Karena itu tanah Palestina itu bukan milik sekedar bangsa Palestina, apalagi milik Hamas, tapi milik seluruh kaum muslimin. Karena itu usaha untuk membebaskan tanah Palestina dari cengkeraman Zionis Israel itu menjadi tugas seluruh kaum muslimin, bukan hanya bangsa Palestina di sana, apalagi sekedar Hamas gitu. Karena itu apa yang dikemukakan tadi, kita mendengar apa yang mereka inginkan, kita sudah lihat bahwa di situ ada dua blok. Ada Palestina di bawah Fatah, kemudian Palestina di Gaza yang di bawah Hamas. Dan pendirian Hamas saya kira sudah sangat jelas bagaimana juga tadi dikemukakan oleh Syekh Ahmad Yassin gitu. Nah, karena itu saya kira kita harus kembali kepada prinsip tadi bahwa ini tanah wakaf gitu, yang tidak bisa seorang pun sebagaimana Syekh Ahmad Yassin katakan tadi boleh melepaskan walaupun hanya sejengkal gitu. Nah, itu yang wacana Anda itu menurut Anda mungkin? Mungkin kita mesti malu menyulut perang yang sangat luas itu. Kita mesti malu terhadap Syekh Ahmad Yassin yang cacat begitu memiliki pendirian yang luar biasa gitu. Ya, jadi begini, Israel ini adalah suatu negara yang konstitusinya itu tidak menyebutkan bordernya. Dan tapi kita tahu bahwa mereka mencantumkan dalam ideologi mereka bahwa border mereka itu adalah mulai dari Sungai Nil sampai Sungai Tigris.
Ini real ini secara ideologi. Tetapi dalam konstitusi dia tidak mau mencantumkan ini. Jadi Israel itu mempunyai cita-cita diam-diam. Itu memang ingin seluas itu. Seluas itu. Itu yang disebut dengan Israel Raya, kan? Nah, oleh sebab itu, semua politik yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah itu hanya dua hal. Bagaimana mempertahankan posisi Israel aman, kemudian bagaimana Amerika mengeruk sumber energi yang ada di Timur Tengah, baik gas maupun minyak. Nah, posisi Israel ini harus aman. Nah, saya berhipotesa Arab Spring itu diadakan dalam rangka melakukan... Boleh lanjutkan? Ntar kita akan lanjutkan. Oh, ya, oke. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di debat. Baik, kita sampai di sesi terakhir. Saya berikan kesempatan untuk masing-masing untuk menyampaikan pernyataan terakhir. Dokter, silakan. Jadi Arab Spring ini dibuat untuk melemahkan negara-negara Arab yang disebut dengan roadmap. Ya, roadmap atau the new roadmap. Jadi apa yang ingin dicapai dengan the new roadmap ini? Eksistensi Israel makin oke, kemudian sumber energi terjamin. Di Timur Tengah ini ada dua hal yang penting sekali, minyak dan gas. Gas ini paling banyak di daerah Persia Selatan, yaitu Iran dan Qatar. Qatar sangat kaya dengan gas. Cuma Qatar perlu jalan untuk ekspor. Dia akan selalu menggunakan ekspor lewat terusan Suez. Makanya Qatar membantu Mesir dalam melakukan revolusi. Tetapi apa yang terjadi? Arab Saudi nggak suka. Arab Saudi membantu militer. Nah, inilah salah satu yang kita prediksi dari awal bahwa Arab Spring ini akan terjadi konflik. Kenapa? Karena direkayasa. Oleh siapa? Master itu ada yang disebut the new Lauren of Arabic. Namanya Bernard Henry Levy. Dia yang berkeliling di dunia Arab. Gitu ya? Ya, jadi ini the new Lauren of Arabic. Namanya Bernard Henry Levy. Dia melakukan perjalanan dari Tunisia, Libya, Mesir, Syria. Sampai akhirnya revolusi. Dan sebelumnya ke Afghanistan. Dan sebelumnya lagi ke Bosnia. Dia adalah seorang teman dari Sarkozy. Kita tahu Sarkozy sangat dominan waktu menjatuhkan Gaddafi. Dan dia seorang filmmaker dan filosof. Kalau saya mengatakan dia provokator sejati daripada Arab Spring. Baik. Pak Najib. Ya, perlu kita sadari sejak deklarasi berdirinya negara Israel tahun 1948, itu sudah 77% tanah Palestina dikerat di bawah Israel sekarang. Dan 2/3 penduduk Palestina itu lari ke luar negeri. Saya juga melihat bahwa perang ini adalah cara untuk menciptakan suasana tidak nyaman. Sehingga orang-orang Palestina itu tidak betah lagi di negerinya dan lari ke negara lain. Begitu juga damai. Damai ini adalah buying time bagi Israel untuk terus memperluas wilayahnya. Sehingga kemudian kalau sekarang Gaza itu sudah dipepet ke laut dengan jalur yang sangat kecil. Kemudian tepi barat juga dengan politik tembok apartheidnya terus-menerus dipepet sehingga semakin kecil lagi wilayah Palestina. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa kita berpacu dengan waktu dan Israel bermain dengan strategi buying time ini. Karena itu tentu bagaimana mengartikulasikan concern kita, pembelaan kita ke Palestina agar jangan sampai kadaluarsa dan lewat dari deadline yang semestinya. Terima kasih. Baik. Pak Michael Tene. Baik, dukungan bangsa Indonesia terhadap Palestina sifatnya jelas, mutlak, dan konsisten. Pemerintah, parlemen, masyarakat madani, kita semua satu suara untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Kerjasama yang selama ini sudah terjalin antara pemerintah, parlemen, masyarakat madani, itu perlu terus kita galang, kita perkuat, saling mengisi, sehingga dukungan bangsa Indonesia, rakyat negara Indonesia terhadap Palestina akan terus berlanjut sampai terwujudnya negara Palestina yang merdeka. Baik. Pak Ismail? Ya, tadi ditanya apakah solusi militer itu mungkin atau tidak. Mungkin sepanjang ada kemauan politik. Nah, kemauan politik itulah yang tidak ada pada negara-negara Islam saat ini. Karena kita tahu bahwa penguasa negeri Muslim ini sekarang kebanyakan justru menjadi boneka dari negara-negara Barat yang kita tahu juga mendukung Israel gitu. Nah, saya kira disinilah ironi besar itu sedang kita alami. Bagaimana mungkin umat Islam yang jumlahnya ini hari 1,6 miliar
itu bisa keok melawan Israel yang hanya 7 juta gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa sangat relevan seruan persatuan umat gitu. Nah itulah sebenarnya esensi dari apa yang dikemukakan atau diserukan, diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir, tegaknya khilafah gitu. Karena inilah yang akan menyatukan umat, yang dengan itu kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan termasuk persoalan tanah Palestina. Jadi solusi Palestina adalah jihad dan khilafah. Ya, baik, terima kasih Pak Ismail. Kita tepuk tangan untuk para narasumber kita. Dan kita memberikan doa di Ramadan ini yang katanya doanya makbul di bulan Ramadan untuk penyelesaian final terhadap masalah Palestina. Sampai di sini debat, kita akan jumpa minggu depan.